哎，别晒我，晒我，晒我，哎，晒我，给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 我。Ini adalah video penampakan seekor ular besar penghuni sungai yang menampakkan diri saat para nelayan dan juga wisatawan ini sedang menyusuri sungai dengan perahu. Ular ini keluar dari balik semak-semak dan berenang dengan cepat di air. Ular besar ini mungkin memiliki panjang tak kurang dari 7 meter. Dan sepertinya habis memakan sesuatu, teman-teman. Wah, ini kira-kira jenis ular apa ya? Kok gede banget? Di Indonesia atau di mana nih? Oke deh, di video ini aku akan bikin detail dan juga bahasan selengkapnya tentang ular besar ini. Tetap di Panji Petualang TV. Kalian sedang melihat seekor ular terbesar di bumi. Ya, spesies yang termasuk dalam famili Boidae atau boa. Mereka umumnya lebih senang bersembunyi dalam air, berburu dan hidup juga tergantung dengan air. Ya, inilah si raksasa dari Amerika Selatan, penguasa hutan Amazon. Ini teh ular anaconda, Dek. Oh, yang ada di film-film. Nah, betul. Yang suka makan orang. Itu. Ini cuma suka makan masih kecil, ini belum gede banget, Dek. Oke, mau ganti kulit, Dek. Salahnya tuh. Om keluarin dong, Aufa pengen lihat. Keluarin. Waduh. Kuncinya ambil dulu. Siap, Dek. Oke. Lama sih Om Afri teh, Om. Dek, lama mana ya, kuncinya banyak tuh. Kalau pengen satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Om, ambil Om. Dada aja kita lihat ke dalam. Tuh, ini pengen lebih detail aja Om, temenin. Tuh, Dek. Ini teh anaconda lagi shading. Galak Om. Galak. Galak. Gak boleh dipegang galak. Betul. Takut Om. Takut. Jadi pegang ini. Sedikit Om. Gede banget ya Om. Iya, gede, Dek. Berat ini teh. Tuh, Dek. Nih, Dek kalau megang anaconda, jangan lama-lama. Omnya berat. Udah? Udah. Ri, Hai! kenun. Si Dede yang ngabak orang. Aduh, dasar. Tapi bagus. Pertanyaan pertama, Kamu galak nanya nggak? apaan sih? Nanyain galak enggak? Galak! Enggak ada yang baik di sini. Coba sini nyempi. Nah, ini teman-teman di rumah juga jarang tahu nih soal anaconda, Pi. Oh. Soalnya suka ada paham yang salah tentang ular ini. Iya. Jadi teman-teman, mungkin kalian pernah dengar ya dari beberapa sumber, kabarnya anaconda itu asal dari Kalimantan. Nah, ayo siapa yang tahu itu? Nah, anaconda ini sebenarnya bukan ular dari Indonesia, teman-teman. Kenapa ada di Indonesia? Karena ini adalah ular impor yang diimpor secara resmi oleh para importir reptil dari Brazil, Amerika Selatan. Tahu kamu mainin Mau lihat ya itu. Nah, ini adalah jenis anaconda terkuat dan terbesar di dunia, teman-teman. Green anaconda. Jadi kalau misalkan kalian suka nonton film anaconda di film-film yang ukurannya jumbo, gede-gede. Nah, ini masih bocah, teman-teman. Umurnya masih 8 bulan dan ukurannya lihat udah segede gini. Jadi kalau Dede mau tahu, anaconda ini beda sama piton, nah. Nggak sama, walaupun mereka sama-sama besar. Dan mereka juga punya
family species. Jadi nggak cuma green. Misalkan ini kan green anaconda nih. Iya, iya. Si anaconda terbesar di kelasnya. Ada spesies lain yang anaconda juga tapi kecil. Oh yang Yellow. Oh iya, yellow. Yellow anaconda tuh Berarti ini dia oh ya. dia paling gede 4 meter doang, Bi. Gitu. Paling gede. Nah, kalau green ini rekor dunia ular terbesar dan terkuat. Buset. Kenapa bukan ular terbesar dari kita, Piton reticulatus? Karena anaconda itu bukan ular terpanjang, teman-teman. Kalau piton itu merupakan ular terpanjang, sedangkan kalau anaconda ini adalah ular terbesar. Jadi beda ya, konotasinya panjang dan besar itu beda gitu. Diameter badannya tahu nggak bisa sampai berapa Pi maksimalnya yang tercatat? Tahu, aku belum pernah. Nah, tercatat nih diameter badan anaconda terbesar di Amazon sana itu 0,8 meter. Jadi hampir 1 meter Pi, Iya. kurang 2 cm doang. Kebayang nggak? Kecil Pi segitu, semeter loh. Semeter tuh segini. Nah ini lingkar. Nah kebayang nggak? Hilang deh. Segede pohon kelapa Pi. Hilang. Jangan ke bapak jangan lama-lama biaranya ya. Jadi hari ini aku mau bikin konten yang membahas tentang perbedaan antara ular piton dan anaconda, teman-teman. Loh, bedanya apa Kak? Ya, walaupun mereka adalah spesies Boidae atau keluarga ular besar, anaconda merupakan jenis yang dekatnya itu ke arah boa, teman-teman. Bukan piton. Sebenarnya mereka bisa dibilang boa lah. Iya, iya. Cuma mereka berdiri sendiri spesiesnya, beda sama konstriktor boa atau boa-boa kerdil yang ada di Indonesia tuh, kayak monokohon, ya, kayak gitu. jenis juga. Anaconda ini sebenarnya ada 5 spesies semuanya. Cuma 3 spesiesnya kalau nggak salah udah punah. Nah, sisa green anaconda dan yellow anaconda. Dia mesin pembeli Terkuat, betul. Nah, mereka ini tidak seperti boa lain yang memang senangnya di daratan dan tidak berair. Anaconda ini lebih banyak beraktivitas di air, jadi semi akuatik dan baik yellow ataupun green mereka banyak beraktivitas di rawa-rawa. Makanya anaconda ini disebut perenang yang ulung. Tuh deh, berarti pion anaconda yang di sungai itu benar. Iya, memang benar, tapi kagak di Kalimantan juga, Dul. Terus di Kalimantan ada ular besar nggak? Ada. Pasti. Ada. Jadi Piton reticulatus nih termasuk ular besar juga dan kuat juga, teman-teman. Dan tercatat panjang maksimalnya itu pernah ditemukan sepanjang 11 meteran. Wah, belasan meter. Iya, Wih. itu terpanjang ya. Jadi dia dinobatkan sebagai ular terpanjang. Ya, ini yang Iya. terbesar. Ini terbesar di dunia. Anaconda tuh kalau di darat aneh nih. Enggak Kayak gabun. enggak ngelingkar gitu loh. Iya, kayak gabun aja. Mentang kayak gini ya, kayak gabon viper. Ular ini posisinya lagi mau ganti kulit, teman-teman. Ini kelihatan warnanya kusam ya. Iya. Tapi kalau nanti udah ganti kulit, warnanya bagus banget. Dan karena ini anaconda memang ternakan mungkin ya, karena udah ada yang ternak sih. TB ya? Jadi karakternya tidak segalak anaconda liar, guys. Dan ternyata gitu loh, rumor ular-ular besar ini memangsa manusia itu pernah terbukti. Iya. Di kejadian piton itu ya, Pi. Tapi kalau untuk anaconda, diyakini mereka juga bisa menelan manusia dengan ukuran yang besar. Ketika mereka sudah besar, tapi bukti tentang kejadian pastinya itu belum ada kalau anaconda ya. Ada bukti pas Beda sama piton gitu. Kalau piton ini pernah gitu loh, ada kejadian beberapa kali nelen manusia, teman-teman. Nah, terus kenapa mereka memangsa manusia? Apakah mereka memang dinobatkan dan dilahirkan untuk memangsa kita? Enggak, teman-teman. Yang salah itu kembali kita juga. Betul nggak, Bi? Sebetulnya mereka udah punya habitat alaminya masing-masing, termasuk sama kita juga gitu. Cuma populasi kita yang semakin lama semakin banyak membuat kita mau nggak mau harus menggeser habitat mereka dari hutan menjadi perkebunan, menjadi areal perumahan, dan disitulah membuat anaconda ini tergeser ya, atau ular-ular lain juga tergeser. Akhirnya ya mereka jago ya, pandai banget survive di kondisi habitat baru. juga bisa hidup. Misalkan ini dilepas nih di Indonesia, hidup nggak akan, karena ini exotic pet, dia bukan berasal dari kita, ini invasi. Ya. Jadi invasi spesies itu kalau dilepas di alam kita ada 2 nih bahayanya. Yang pertama dia bisa hidup dan menghabiskan jatah makan ular-ular lokal. Ya. Yang kedua dia nggak bisa survive karena bukan habitat alaminya gitu. Wah, pup.
Teman-teman, sejauh ini diketahui terdapat lebih dari 2.900 spesies ular di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 375 spesies merupakan ular berbisa. Sisanya adalah golongan ular dengan bisa menengah, lemah hingga tidak berbisa. This has to change. I'm not doing this again. And I'm not Baik anaconda maupun ular piton, mereka sama-sama memiliki ukuran besar dan kuat. Nah, mereka memangsa sesuatu yang biasanya lebih besar daripada kepala mereka. Namun ukuran mereka yang besar membuat mereka juga menyukai tempat-tempat favorit mereka, seperti anaconda yang menyukai air dan piton yang lebih menyukai daratan. Perbedaan mereka adalah di cara bagaimana mereka berkembang biak. Ya, piton bertelur, sedangkan anaconda bertelur dan melahirkan. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih ya untuk kalian yang udah support Panji dengan cara ya nontonin video-video Panji di channel ini. Semoga informasi yang ada di sini bermanfaat, juga memberikan hiburan untuk kalian semua. Nah, jangan lupa tunggu terus konten-konten berikutnya yang tentunya akan menginspirasi dan juga menghibur kalian. Ya udah, aku pamit. Salam lestari, rusak alam, sadar lestari. Bye-bye teman-teman.